Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Muholid dan anggota saya Dinda Mareta, Aulia Arumdani, dan Khairun Nisa. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau pengertian berusaha. Manfaat perusahaan berperilaku etis adalah: 1. Suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Yang kedua, kerangka kerja yang kokoh memandu para manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja perusahaan yang semakin kompleks. 3. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. Yang keempat, banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka. Selanjutnya, jenis-jenis etika dalam berinteraksi. Yang pertama, interaksi dengan konsumen. Yang kedua, interaksi dengan produsen lain. Yang ketiga, iklan terhadap anak-anak. Yang keempat, iklan jasa profesional. Yang kelima, iklan rokok minuman yang memabukkan. Yang keenam, etika dan supplier. Yang ketujuh, etika terhadap saingan. Yang ke-8, etika hubungan dengan karyawan. Yang ke-9, etika dalam hubungan dengan politik. 2. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility. Banyak timbul perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa tanggung jawab bisnis yang hanya terbatas sampai menghasilkan barang dan jasa buat konsumen dengan harga yang murah. Ada yang mengatakan tanggung jawab bisnis ialah jangan mengambil keuntungan besar, tetapi yang wajar sajalah. Ada pendapat bahwa bisnis harus turut mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, tanpa memperhatikan apakah bisnis secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan masalah itu. Kita hendaknya waspada dalam melihat apa tanggung jawab sosial bisnis terhadap masyarakat ini. Kegiatan social responsibility yang harus diperhatikan perusahaan adalah: yang pertama, bertanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap konsumen. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap investor. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap karyawan. Program implementasi CSR. CSR dapat dijadikan sebagai unggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif yang dimaksud adalah perusahaan dapat mengunggul kompetitornya pada tujuan utamanya. Dengan kata lain, CSR dapat dijadikan pembeda. Sebagai salah satu strategi perusahaan, program CSR harus bersifat berkelanjutan dan dengan komitmen dari perusahaan. Bentuk implementasi CSR. 1. Yaitu konsumen, 2. Karyawan, dan 3. Komunitas dan lingkungan, 4. Kesehatan dan keamanan. Selanjutnya adalah analisis UMKM sablon. Sablon manual adalah teknik sablon yang menggunakan alat yang disebut layar atau screen.
yang tersedia dalam berbagai bentuk, ketebalan, ukuran, dan juga jaring tipis dan tebal dari alat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini adalah contoh dari UMKM sablon milik Pak Supriyadi, Lorem Wetan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha mengutamakan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan berusaha menghasilkan sablonan yang baik dan rapi. Sehingga sebelum memulai menyablon, pemilik usaha memberi pelatihan terlebih dahulu serta memberi arahan dengan cara mempraktikkan teknik-teknik menyablon yang baik. Untuk menertibkan para pekerja, pemilik usaha selalu mewanti-wanti agar tidak malas bekerja. Meskipun tempat usaha Pak Supriyadi tidak terlalu bagus dan besar, tetapi beliau berusaha memberikan kenyamanan untuk para pekerja, seperti sound system, agar pekerja bisa rileks dengan mendengarkan lagu-lagu. Pak Supriyadi juga menyediakan minum dan makan.